Baik, agenda pada siang hari ini adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan surat dakwaannya? Penasihat hukum sudah menerima salinan dakwaannya? Baik, silakan dibacakan surat dakwaannya. Jaksa penuntut umum. Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara 313/pidana biasa garis 2022 FH. Yang tidak terdakwa nama Esa Hadid, tanggal lahir Pekanbaru, umur 22 tahun, tanggal lahir 18 September tahun 2000, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Pekanbaru, SMA, pekerjaan, dakwaan bahwa terdakwa Esa Hadid pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 terdapat di perusahaan swasta PPKI Abadi Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Pekanbaru mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian bersifat orang lain dengan maksud untuk diri secara melawan hukum. Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa merawat terhingga saksi korban Kili pergi ke toilet dan saksi korban Kili meninggalkan tasnya di ruang kerjanya tersebut. Lalu terdakwa Esa Hadid selaku pegawai di perusahaan PT Nari Abadi melihat ruangan kerja saksi korban Kili dalam keadaan tidak ada seorang pun. Selanjutnya terdakwa Esa Hadid masuk dan keluar membawa tas milik saksi korban Kili dan keluar dari ruangan kerjanya, dan terdakwa pergi meninggalkan area kantor. Bahwa terdakwa Esa Hadid mengambil tas milik saksi korban Kili yang di dalamnya berisi satu buah amplop coklat berisi sejumlah uang 50 juta rupiah dan 2 buah iPhone 13 Pro dan Samsung S20 Ultra milik saksi korban tanpa pengetahuan dan seizin dari saksi korban Kili sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Kili mengalami kerugian sebesar 80.500.000 rupiah. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUH. Baik, terima kasih saudari terdakwa. Apakah saudari terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudari terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Kepada penasihat hukum, apakah ada tanggapan? Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Yang pertama, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda yang mulia. Baik, Bu Dewardi, bagaimana penasihat hukum? Apakah penasihat hukum setuju? Baik, kami setuju yang mulia. Baik, terima kasih saudari terdakwa. Apakah saudari terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Baik, saudari Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Baiklah, dikarenakan jaksa penuntut umum belum menyiapkan bukti dan saksinya, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pada pukul 10 pagi dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya. Dan kepada saudara terdakwa, kami tegaskan bahwa terdakwa masih dalam status tahanan. Maka dengan demikian, sidang ini ditunda dan ditutup.
apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan pada persidangan kali ini? Baik, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? Kami akan menghadirkan 3 orang saksi yang mulia. Siapa saja yang akan menjadi saksinya? Saksi pertama kami bernama Sri Widuri, dia merupakan saksi sekaligus sebagai pelapor dalam perkara ini yang mulia. Kemudian saksi kami yang kedua bernama Alicia Yulia Rahman, yang merupakan rekan kerja terdakwa dan korban. Selanjutnya saksi kami yaitu Amanda Octaviana Sution, yang juga merupakan rekan kerja terdakwa dan korban. Baik, jasa penuntut umum, saksi mana yang akan diambil keterangannya terlebih dahulu? Saksi pertama atas nama Sri Widuri, yang dimana saksi merupakan saksi korban yang mulia. Apakah saudara Sri Widuri sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan hadirkan saudari saksi ke dalam ruang persidangan. Saudari saksi, silakan menyerahkan kartu identitas. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan, dan saya minta saudari untuk menjawab dengan jelas dan benar. Yang pertama, apakah benar nama saudari Yuli Widuri? Tempat dan tanggal lahir? Umur saudari? Jenis kelamin? Agama saudari? Warga negaraan? Alamat tempat tinggal saudari? Apakah saudari punya hubungan kekeluargaan, hubungan semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Baik, sebelum memberikan keterangan, berdasarkan pasal 160 ayat 30H, saudari wajib disimak terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari sebelum memberikan keterangan. Apakah saudari demikian? Perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat dikenakan pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait dengan pemberian keterangan palsu dengan ancaman pidana minimal 1 tahun maksimal 7 tahun. Kami. Baik, langsung saja. Apakah saudari pernah memberikan keterangan di kepolisian? Silakan saudari maju ke depan. Benar ini tanda tangan saudari. Silakan duduk. Saudari kenal dengan terdakwa yang berada di sebelah penasihat hukum? Sudah berapa lama saudari mengenal terdakwa? Apakah saudari mengetahui mengapa saudari dipanggil dalam persidangan hari ini? Lalu kaitannya saudari dengan hal ini apa? Baik, saudari saksi tahu dari mana bahwa telah hilang satu tas warna hitam dan berisi uang sebanyak 50 juta rupiah dan 2 buah HP iPhone 13 Pro Max dan 1 buah HP Samsung S20 Ultra tersebut? Saya mengetahuinya secara saya bernama Alicia, bahwa ia mengetahui kejadian itu yang mana ia melihat terdakwa masuk ke dalam ruangan saya dan membawa tas kerja saya keluar dari ruang kerja saya. Bagaimana reaksi saudari setelah mengetahui hilangnya tas saudari? Saya bingung, kaget, marah, dan mau coba saudara jelaskan, pada saat saudari keluar dari ruangan kerja saudari dan pergi ke toilet, apakah ada barang atau benda lain yang berubah posisi pada saat itu? Tidak ada yang berubah yang mulia, namun hanya tas saya yang tidak ada di ruangan saya. Baik, saudari jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti kepada majelis hakim.
adalah barang milik saudari. Silakan hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Saudari saksi, kapan saudari saksi mendengar bahwa terdakwa Nesa Hadid telah masuk dan mengambil tas di ruangan saudari? Saya mendengarnya setelah balik dari pemilik kemudian saya diberitahukan oleh saudari Alicia bahwa dia melihat terdakwa masuk ke ruangan saya dan keluar membawa tas saya. Sudah berapa lama saudari terdakwa bekerja di perusahaan tersebut dan berapa gaji yang diperoleh terdakwa? Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 4 tahun yang namun saudari tidak tahu. Apakah sebelumnya saudari saksi dan terdakwa mempunyai permasalahan? Saya sama sekali tidak punya masalah baik dulu jadi minum. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan kepada saudari saksi? Yang mulia, saudari saksi, apakah saudari tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Saya sama sekali tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan. Coba saudari jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada pencurian tersebut. Terdakwa mengambil tas kerja saya yang di dalamnya ada uang berisi Rp50.000 dan 3 handphone, yaitu 2 HP iPhone 13 Pro Max dan 1 HP Samsung S20 Ultra. Selain barang tersebut, apakah ada barang lain yang diambil oleh terdakwa? Baik. Baik, kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Saudari saksi, coba saudari jelaskan apakah ruangan kerja saudari sebelum ada bebas keluar masuk? Saudari yang mulia, ruangan saya tidak diperbolehkan hal yang bebas masuk, hanya yang berkepentingan saja yang boleh. Saudari saksi, apakah selain terdakwa masih ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut? Tidak ada orang lain yang membantunya, melainkan hanya terdakwa sendiri yang melakukan pencurian. Saudari saksi benar meyakini bahwa terdakwa hanya melakukannya sendiri. Yang mulia, pertanyaan dari kami. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada saksi? Baik, yang mulia. Pada saudari saksi, ingin saya tanyakan, saudari berada di mana sehingga saudari tahu bahwa saudari Nesa Hadid yang mengambil tas berisi uang dan 3 buah HP tersebut? Kemudian kami tanyakan lagi, apakah saudara saksi yakin di dalam tas tersebut ada uang sejumlah 50 juta, kemudian 3 buah HP? Mengapa saudari menyimpan uang tersebut di dalam tas? Saya yakin, saudari tas saya itu berisi uang sebesar 50 juta yang berada di amplop coklat. Yang artinya uang itu akan saya setorkan ke bank dan 3 buah HP. Baik. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Baik, saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Apakah ada tanggapan? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan. Apakah saudari bersedia? Silakan saudari ambil kartu identitasnya dan dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, yang mulia, saksi kedua atas nama Alicia Yulia Rahman kepada petugas persidangan mohon dihadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, kepada saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari untuk menjawab dengan jelas dan benar. Yang pertama, nama lengkap saudari. Alicia Yulia Rahman, yang mulia. Tempat dan tanggal lahir. Bangkinang, 9 Mei 2000. Umur saudari. 24 tahun. Jenis kelamin. Perempuan, yang mulia. Agama. Warga negaraan saudari. Indonesia, yang mulia. Alamat tempat tinggal. Baik, sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari wajib disumpah terlebih
kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenar. Perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Jika tidak, saudari dapat dikenakan pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait dengan pemberian keterangan palsu dengan ancaman pidana minimal 1 tahun, maksimal 7 tahun. Apakah saudari mengerti? Baik, sebelumnya apakah saudari mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan sepeda, atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Saudara yang mulia, Saudari saksi sudah berapa lama mengenal terdakwa? kurang lebih 2 tahun yang mulia. Saudari saksi tahu mengapa dimintai keterangan pada persidangan hari ini? Tahu yang mulia, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana tentunya. Apakah saudari tahu antara korban terdakwa telah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut pengetahuan saya tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa yang mulia. Coba saudari jelaskan, selain saksi korban, apakah ada orang lain yang ikut mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian hari itu? Ada yang mulia. Pada saat terdakwa masuk ke ruangan kerja milik saudari Gigi Widuri dan keluar membawa tas korban, pada saat itu rekan kerja saya yang bernama Amanda, Anggun, dan Titania berada di dalam ruang kerja tersebut. Apa yang saudari beritahukan kepada korban pada saat dia kehilangan tasnya? Ketika itu saya langsung menceritakan kepada korban bahwa terdakwa membawa tas korban. Saya pikir terdakwa masuk ke ruangan kerja kami untuk mengantarkan laporan keuangan. Namun ketika keluar ia membawa tas milik korban. Baik, kepada Hakim Anggota 1 dipersilakan kalau ada pertanyaan. Saudari saksi, kapan saudari tahu atau mendengar kejadian tersebut terjadi pada pukul berapa? Sekitar pukul 13.15 yang mulia. Saudara saksi tahu dan mendengar dari siapa? Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya yang mulia. Apa yang saudari lakukan setelah melihat kejadian tersebut? Saya memberitahukan kepada korban yang panik pada saat itu bahwa terdakwa tadi masuk ruangan ini dan membawa tas milik korban. Selanjutnya, kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Yang mulia, saudari saksi, apakah benar saudari saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian dan hanya tas saja yang diambil oleh terdakwa? Tidak tahu yang mulia, dan yang sepengetahuan saya, yang saya dengar, pelaku atau terdakwa mengambil tas korban yang dimana berisi uang sebesar 50 juta rupiah dan 3 buah HP yang mulia. Saudari saksi, bahwa benar terdakwa pada saat masuk ke ruangan korban dan mengambil tas korban tidak meminta izin kepada siapapun di ruangan? Ya yang mulia, terdakwa tidak meminta izin kepada korban dan karyawan lainnya. Yang mulia. Baik yang mulia, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sebentar, saya pangkas. Tolong dipangkas aja. Kalau memang cuman kan ini kan keinginan kelompok ini yang mau menampilkan 2 model sidang, perdata dan pidana. Waktu kita terbatas. Ya. Kalau ini tidak dipangkas, nanti yang perdatanya nggak bisa tampil karena yang lain-lain cuman kan banyaknya kan ke pidana aja. Cuman 1 aja. Jadi yang penting tahu misalnya men-skor sidang. Gimana caranya men-skor sidang? Nah, nanti dakwaannya gimana? Ini kan baru pemeriksaan gini aja baru. Habis harinya nanti. Mau sampai jam 7 kita di sini. Nah, mau. Kantor pun ada tutup nanti sama CS. Jam kantor jam 4 habis. Ya. Oke. Cut. Mulai sidang putusan aja. Baik, sidang peradilan semu Fakultas Hukum Minsuska yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 313/pidana biasa /2022 peradilan semu Fakultas Hukum Minsuska atas nama terdakwa Nisa Hedis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Baik, akan saya bacakan. Putusan nomor registrasi perkara 313 garis miring pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Semu Fakultas Hukum Unhuska. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Peradilan Semu Fakultas Unhuska Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama: Nesa Hedit. Tempat tanggal lahir: Pekanbaru 18 September 2022. Umur 22 tahun. Jenis kelamin perempuan. Warga negaraan Indonesia. Agama Islam. Tempat tinggal Jalan Bulu Cina. Pendidikan SMA, sekolah menengah atas. Pekerjaan pegawai swasta. Bahwa setelah mempelajari dengan sesama berkas perkara tersebut, maka Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Unhuska Riau memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 362 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur yaitu: pertama, unsur barang siapa telah terbukti. Yang kedua, mengambil suatu barang telah terbukti. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti dengan maksud untuk miliki secara melawan hukum telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan yang tersebut, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 362 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya dengan memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan, mengadili: pertama, menyatakan terdakwa Nesa Hedit yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjurian. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nesa Hedit oleh karena itu dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti: 1 buah tas berwarna hitam, 1 buah amplop berwarna coklat yang di dalamnya berisi sejumlah utang uang sebesar 50 juta rupiah, 2 buah handphone iPhone 13 Pro Max dan Samsung S20 Ultra agar dikembalikan kepada yang berhak, dan serta membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami Fitri Azhara Rifan SHLLM sebagai Ketua Majelis Hakim, Atika Zamhar SHMH dan Nadia Kofifa SHMH masing-masing sebagai Hakim anggota 1 dan 2 pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Unhuska Riau. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Mutiara Sari SH sebagai Panitera Pengadilan Semu Fakultas Hukum Unhuska Riau, serta dihadiri juga oleh Putri Susarti SHMH dan Elvin Mutiara SHMH sebagai Jaksa Penuntut Umum, serta Umi Hani SHMH dan Yosi Nur Ada SH sebagai penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Semu Fakultas Unhuska Riau. Baik, dengan demikian, putusan majelis hakim diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa. Apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Apakah terdakwa mengerti dengan putusan ini? Baik, apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan banding? Baiklah, dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 313 garis miring pidana biasa garis miring 2022 garis miring Peradilan Semu Fakultas Hukum Unhuska dengan terdakwa Nesa Hedit dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.